Gerilya telah dimulai, meski KPU DKI Jakarta belum mengumumkan hasil resmi penghitungan suara Pilkada DKI, para pendukung dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang tampaknya akan maju putaran kedua sudah mulai bergerak. Mencari tambahan suara demi mendapatkan syarat kemenangan minimal 50% suara plus 1 suara pemilih. Yang ditargetkan adalah pemilih pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan ini mendapat posisi paling bontot di hasil hitung cepat dengan rata-rata hasil 17% pemilih. Dari 17% ini akan menghasilkan pemenang Pilkada DKI antara pasangan nomor urut 2 yakni petahana Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat atau pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Soal strategi menarik suara dari pasangan Agus Silvi, Basuki tak mau ambil pusing. Kalau soal pilkada, sini kita ngomong kerja aja. Sementara itu Basuki tak mau ambil pusing memikirkan strategi, Anies sudah mengumumkan rencananya. Secara umum mereka yang saat ini sedang melakukan komunikasi. Saya sendiri bicara tadi malam dengan Pak Agus, dan tadi pagi juga ada komunikasi dengan salah satu tim di sana, jadi kita komunikasi jalan terus. Tetapi formalnya dan lain-lain nanti dari pimpinan partai yang akan lebih jauh mengatur soal ini. Kami akan terus konsentrasi pada bahan untuk warga Jakarta. Tema-tema yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Terobosan-terobosan yang akan kami sosialisasikan. Jadi kita akan konsentrasi di situ. Di kubu Basuki Jarod, salah satu partai pengusung Golkar sudah meminta kesediaan elit Partai Demokrat, P3, PKB, dan PAN untuk merapat. Para pendukung-pendukung yang tadinya kepada Saudara Agus, ya kita berikan kebebasan untuk bisa memilih. Karena memilih dan kita harapkan tentu bisa memilih Saudara Ahok. Nah tentu kita perlu adanya suatu pendekatan-pendekatan terus kepada masyarakat, supaya benar-benar apa yang sudah diusahakan ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan keyakinannya keempat partai akan merapat ke kubu Anies Sandi. 3 partai tersebut itu punya garis khusus dengan pasangan Anies Sandi ya. Itu kan kalau mau jujur itu termasuk pasangan secara kultural, secara psikologis lebih dimungkinkan dia berkoalisi dengan Anies Sandi. Tapi apakah semudah itu? Analis politik Hanta Yuda menilai ada kelebihan dan kekurangan dari kemungkinan merapatnya partai-partai dan konstituen Agus Silvi. Partai yang solid mendukung dukungan itu hanya 4 yang paling solid ya. Demokrat itu di paslon 1 Agus, kemudian kebetulan Gerindra dan PKS memang solid di paslon 3 sama solid. Dan PDIP di DKI harus diakui dia masa yang solid ke pasangan Ahok Jarot. Jadi kekuatan elektoral dari 4 orang ini, 2 pasangan ini itu yang paling menentukan, itu satu. Yang kedua ya efektivitas mesin politik. Mesin politik itu bisa relawan dan di sana ada partai politik. Hingga mendekati pemungutan suara putaran kedua 19 April 2017, dinamika politik di Pilkada DKI masih panas. Beragam manuver hingga detik-detik akhir akan dilakukan demi menang dan menjadi pemimpin di ibu kota yang bisa semakin mendekati kekuasaan di Republik. Tim Liputan Kompas TV.